kembali. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran korespondensi, di mana video lalu kita sudah membahas tentang apa itu komunikasi. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang komunikasi di kantor, di mana tujuan dari pembelajaran itu sendiri yaitu diharapkan siswa mampu melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Baiklah, langsung saja kita simak materi berikut ini. Komunikasi di kantor. Setiap badan usaha perkantoran tersedianya tool of management atau yang biasa kita sebut dengan elemen manajemen. Bisa juga disebut dengan unsur-unsur manajemen, yaitu man, manusianya, money, uang, material, barang, metode atau cara, mesin, minute atau waktu, dan market atau pasar. Ketujuh elemen manajemen tersebut akan menjadi kurang berarti kalau elemen utama, manusia atau man-nya teledor dan kurang cermat dalam melaksanakan proses manajemen melalui komunikasi secara efektif. 1. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung. 2. Prinsip komunikasi. A. Prinsip komunikasi lisan. Dalam berkomunikasi lisan, faktor yang utama adalah faktor suara dan bunyi. Suara adalah getaran udara ketika melewati pita suara, sedangkan bunyi adalah getaran udara yang timbul akibat sentuhan atau pergesekan dua benda atau lebih. B. Prinsip dasar teknik berbicara. 1. Prinsip motivasi dalam komunikasi. Cara yang dapat dilakukan dalam prinsip motivasi yaitu A. Mengutarakan dorongan kebutuhan, B. Menghargai si pendengar, C. Memanfaatkan dorongan ingin tahu. Tujuan dan manfaat motivasi dalam berbicara. A. Mendorong seseorang untuk berbicara, B. Meningkatkan produktivitas dalam berbicara, C. Meningkatkan kestabilan dalam berbicara, D. Meningkatkan kreativitas dalam berbicara, E. Lebih memiliki keinginan untuk berbicara. 2. Prinsip perhatian. Hal-hal yang menarik perhatian yaitu A. Hal-hal yang aneh, B. Membicarakan hal yang lucu, C. Membicarakan hal yang dominan atau menyolok, D. Membicarakan hal yang sesuai dengan kebutuhan, E. Hal yang sekoyong-koyong terjadi. 3. Prinsip keinderaan dalam komunikasi. Keinderaan dalam berbicara adalah peranan seluruh panca indera dalam melakukan berbicara agar terjadi suasana yang aktif dan kreatif dalam berkomunikasi. Keinderaan sebagai alat peraga bertujuan dan bermanfaat untuk membantu berbicara dalam menjelaskan suatu maksud dari apa yang dibicarakan si pembicara. Pembicara menggunakan alat indera sebagai peraga, misalnya dengan menggunakan bahasa tubuh dan mimik muka. Contoh, untuk mengekspresikan bilangan 1 atau 2, pembicara dapat menggunakan jarinya untuk menyatakan bahwa itu adalah bilangan 1 atau 2. 4. Prinsip pengertian di dalam berbicara. Cara yang terbaik dalam penyampaian prinsip pengertian adalah A. Sebelum menguraikan suatu masalah, uraikan sistematika yang akan dibahas, kemudian baru bahas per pokok bahasan. B. Uraian pembicaraan sistematis dan logis. C. Memberikan ungkapan-ungkapan yang konkret. 3. Persiapan penyajian komunikasi lisan. A. Persiapan. 1. Pengetahuan.
di mana seorang pembicara hendaknya memiliki pengetahuan tentang apa yang akan disampaikannya. 2. Sistematika penyajian. Bahan yang akan disampaikan hendaknya disusun secara sistematis agar tidak menyimpang dari pokok bahasan. 3. Menyediakan alat bantu atau media komunikasi. Alat bantu yang perlu disiapkan adalah alat-alat tiruan atau yang menyerupai aslinya, bagan, skema, gambar-gambar, alat bantu nyata seperti overhead proyektor, slide, film, dan lain-lain. 4. Tempat. Bahan yang akan disampaikan harus sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan atau tempat. B. Penyajian. 1. Pendahuluan. Penjelasan pendahuluan mencakup motivasi, topik secara umum, ruang lingkup, dan gambaran tujuan. 2. Isi pembicaraan. Isi pembicaraan hendaknya jelas, padat, menarik, dan lancar agar mudah dimengerti. 3. Penutupan pembicaraan. Pembicaraan yang baik ditutup sesuai dengan jadwalnya. Dan dalam menutup suatu pembicaraan hendaknya dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Penekanan pembicaraan pada bagian yang penting, memberi motivasi kembali kepada hadirin, akan timbul semangat menanggapinya. Menyampaikan harapan bahwa semua yang didengar adalah bermanfaat, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf jika ada kekurangan. 4. Teknik berbicara. Ada beberapa teknik berbicara yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam berkomunikasi, yaitu A. Teknik pembukaan pembicaraan. 1. Teknik menggunakan data. Pembicaraan hendaknya berdasarkan data yang konkret atau jelas sumber datanya. 2. Teknik anekdot. Teknik ini adalah membuka pembicaraan dengan menggunakan kata-kata yang lucu sehingga dapat membangkitkan gairah hadirin untuk mendengarkannya. 3. Teknik mengajukan pertanyaan. Memulai suatu pembicaraan dapat juga dilakukan dengan teknik mengajukan pertanyaan agar dapat membangkitkan minat pendengar. 4. Teknik mengemukakan kejadian yang aneh. Teknik ini hampir sama dengan teknik anekdot. 5. Teknik dengan menyatakan keistimewaan tempat atau suatu kejadian. B. Teknik pola penyaji. 1. Pola waktu atau time order. 2. Pola tempat atau place order. 3. Pola topik atau topic order. C. Gaya berbicara. Gaya berbicara adalah penampilan diri di dalam berbicara. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Pakaian. 2. Sikap badan dan cara berdiri. 3. Pandangan mata pembicara. 4. Sikap jiwa pemberani. 5. Air muka dan tangan. 6. Suara. 7. Tulisan. 5. Dasar berkomunikasi efektif. A. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif atau effective communication adalah komunikasi yang tepat sasaran, berhasil guna, atau mencapai tujuan, menyampaikan informasi, to inform, menghibur, to entertain, atau membujuk, to persuade. B. Komponen komunikasi efektif. 1. Encoding. 2. Decoding. 3. Konteks atau konteks. 4. Bahasa tubuh, body language. 5. Gangguan atau hambatan, interference. 6. Pikiran terbuka, be open-minded. 7. Mendengar aktif, active listening. 8. Refleksi, reflection.
C. Kunci komunikasi efektif. 1. Completeness, lengkap. 2. Conciseness, ringkas. 3. Consideration, penuh pertimbangan. 4. Clarity, jelas. 5. Concreteness, nyata. 6. Courtesy, tata krama. 7. Correctness, benar. Demikianlah tadi materi tentang komunikasi di kantor, baik komunikasi lisan, prinsip komunikasi, persiapan penyajian komunikasi lisan, teknik berbicara, serta dasar berkomunikasi efektif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi pembahasan materi tentang komunikasi di kantor. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi siswa SMK program keahlian OTKP. Nah, untuk mengetahui materi selanjutnya, yaitu tentang komunikasi melalui telepon, bisa kita simak di video berikutnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.